Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmatnya, rahmatnya, taufiknya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang yang senantiasa istiqomah menapaki petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'allum, karya Syekh Burhanuddin Ar-Zarruji. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau, melimpahkan pahala yang banyak dari usaha-usaha beliau dalam menulis kitab ini, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang dikumpulkan bersama beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi saksi bahwasanya kita pernah belajar kitab-kitab beliau. Baik, kita sampai kepada bab fil jiddi wal muwadzabati wal himmat. Dalam kesungguhan, ketekunan, istiqomah, dan cita-cita yang tinggi. Pada halaman 39, alinea atau paragraf yang terakhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara Syekhul Imamul Ajalul Ustadzu Radiyuddin An-Naisaburi fi kitab Makarimil Akhlaq anna dzal qarnaini lamma arada an yusafira liyastawliya 'ala al-mashriqi wal maghribi shawara al-hukama'a wa qala kaifa usafiru bihadzal qadri minal mulki fa inna dunya qalilatun faniyah wa mulku dunya amrun haqirun falaysa hadha min 'uluwil himmah faqala al-hukama'u safir liyahsula laka mulku dunya wal akhirah faqala hadha hasan atau hadha ahsan. Syekh Al-Imam Al-Ajal yang mulia Al-Ustadz Radiyuddin An-Naisaburi menyebutkan fi kitab Makarimul Akhlaq, menyebutkan dalam kitab Makarimul Akhlaq, anna dzal qarnain, bahwasanya Raja Dzulqarnain, lamma arada, ketika beliau menginginkan an yusafira, untuk melakukan safar, perjalanan jauh, ya, penjelajahan, liyastawliya ala al-masyriqi wal maghrib, dengan tujuan untuk menguasai dunia barat dan dunia timur, syawaral hukama, maka Raja Dzulqarnain mengajak bermusyawarah para ahli hikmah. Wa qala kaifa usafir, dia Raja Dzulqarnain berkata, kaifa usafir bihadzal qadri minal mulk, bagaimana aku melakukan perjalanan dengan jumlah yang begini banyak dari kekuasaanku. Fa inna dunya qalilatun faniyah, maka sesungguhnya dunia itu adalah suatu hal yang sedikit, yang akan binasa. Bagaimana aku menggunakan kekuatan yang begini banyak hanya untuk menaklukkan dunia yang sedikit dan akan binasa. Wa mulku dunya amrun haqirun, dan juga bahwasanya kerajaan dunia itu adalah sebuah hal yang, atau sesuatu yang hina, gitu. Falaysa hadza min 'uluwil himmah, tentu ini bukan suatu cita-cita yang tinggi kalau hanya seperti itu, ingin menaklukkan suatu hal yang hina, yang rendah. Faqala al-hukama'u safir, maka para ahli hikmah berpendapat atau berkata, safir, tetaplah engkau melakukan penjelajahan bumi atau bersafar itu. Liyahsula laka mulku dunya, agar kau mendapatkan kerajaan dunia, wal akhirah, dan kerajaan akhirat. Kok bisa gitu ya? Nah, itu karena husnul niyah. Jadi
niatnya gitu ya. Karena kita tahu dunia itu memang hina, tapi walaupun seperti itu, kalau kita niatnya contohnya menjelajahi bumi yang dilakukan Raja Dzulqarnain ini untuk menaklukkan bumi ini, tujuannya untuk atau agar keadilan bisa tertegakkan di situ, atau agar kalimatullah gitu ya, kalimat Allah Subhanahu wa taala bisa ditegakkan di situ. Itu adalah sebuah perkara yang mulia walaupun di tempat yang hina, yaitu dunia. Tapi kalau hanya sekedar mencari dunia, tentu hal itu adalah sebuah kehinaan. Oleh karena itu, setelah menaklukkan dunia barat dan dunia timur, sehingga keadilan bisa ditegakkan di sana, keadilan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah bisa ditegakkan di sana, maka hal itu akan menjadi pahala yang berlipat, menjadi amal ibadah, sehingga benar-benar akan mendapatkan kerajaan akhirat nanti, pahala di akhirat juga gitu. Faqala hadza ahsana, kalau begitu ini baik. Tidak hanya sekedar menaklukkan dunia barat dan timur hanya untuk gagah-gagahan di hadapan para raja yang ada di dunia saat itu, tapi benar-benar ingin menegakkan keadilan dan ingin menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala di situ. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yukrihu safsafaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai ma'aliyal umur, urusan-urusan yang mulia yang tinggi, wa yukrihu safsafaha, dan membenci urusan-urusan yang hina. Safsafaha di sini, as-safsafu di catatan kaki itu al-amrul haqir wa tardi min kulli syai' wa huwa diddul ma'aliya wal makarim. Diddul ma'ali wal makarim. Saf-saf itu adalah urusan yang hina, yang rendah dari setiap hal, dan lawan kata dari keluhuran dan kemuliaan. Oleh karena itu Allah sangat menyukai kemuliaan, urusan-urusan yang mulia, yang tinggi, dan membenci urusan-urusan yang hina. Wa qila fala ta'jal bi amrika wastadimhu fama shalla 'asaka kamustadimi. Fala ta'jal bi amrika wastadimhu. Janganlah engkau tergesa-gesa bi amrika, dengan urusanmu. Wastadimhu, dan istiqomahlah dan dawamkanlah. Maksudnya adalah ketika kita memiliki atau menancapkan cita-cita kita, itu jangan tergesa-gesa ingin mendapatkan atau meraih cita-cita itu segera terwujud. Tapi wastadimhu, tapi yang terpenting, yang wajib itu adalah istiqomahlah di dalam menapaki, menjalani usaha-usaha untuk meraih cita-cita itu. Karena kalau kita fokusnya hanya tercapainya cita-cita, bisa jadi hanya angan-angan saja. Tapi kita ikhlaskan niat kita dalam menjalani proses-proses itu, sehingga Allah bisa ridho dengan proses-proses itu, maka Allah akan tahu bagaimana membalas usaha-usaha yang kita lakukan. Fama shalla 'asaka kamustadimin. Maka apa yang kau lakukan untuk meluruskan, kalau di sini fama shalla 'asaka itu artinya di catatan kaki shalla 'asahu layyanahu bin nari liyashula taqwimuha. Melunakkan ya, melunakkan besi dengan dibakar gitu ya, agar mudah dalam meluruskannya. Nah, itu ibarat yang diibaratkan di dalam bait ini, bahwasanya meluruskan besi dengan dibakar kemudian besi itu menjadi lunak dan mudah diluruskan, itu tidaklah selurus orang-orang yang istiqomah gitu ya. Walaupun kita usahanya, kalau dipaksa gitu ya, maksudnya begitu. Kalau besi dipanaskan itu kan dipaksa ya, dipaksa diluruskan gitu. Maka seperti itu tidak akan benar-benar lurus, kecuali atau seperti orang-orang yang memang sudah istiqomah senantiasa lurus gitu ya. Oleh karena itu istiqomah atau dawam dalam urusan atau dalam usaha ini sangat penting,
jangan hanya fokus kepada cita-cita atau terwujudnya cita-cita. Qala Abu Hanifah rahimahullahu li Abi Yusuf, kunta balidan akhrajatka al-muwadhabatu wa iyyaka wal kasala fa innahu syu'mun wa afatun 'azimah. Imam Abu Hanifah dikisahkan, Imam Abu Hanifah rahimahullah memiliki seorang murid bernama Abu Yusuf. Beliau Imam Abu Hanifah ini berkata kepada Abu Yusuf, muridnya tadi, kunta balidan. Dulu kau adalah orang yang balidan. Apa balidan itu? Sangat kurang cepat dalam menerima pelajaran, atau orang bisa dikatakan di zaman kita ini dedel gitu, rada dedel gitu ya, rada susah gitu dalam menerima atau memahami pelajaran. Akhrajatkal muwadhabatu. Kemudian ketekunan, keistiqomahan kamu di dalam mempelajari pelajaran yang kusampaikan itu telah membuatmu keluar dari kebodohan itu. Wa iyyaka wal kasal. Maka jauhilah olehmu al-kasal, kemalasan. Fa innahu syu'mun, karena sesungguhnya kemalasan itu adalah harapan buruk gitu ya. Harapan buruk. Wa afatun 'azimah, dan merupakan penyakit yang sangat besar, yang sangat parah, yang bahaya begitu bagi manusia. Dan dikisahkan bahwasanya Abu Yusuf yang dulunya di antara murid-murid Imam Abu Hanifah rahimahullah ini adalah murid yang agak susah menerima pelajaran gitu. Di antara murid-muridnya pada zamannya malah menjadi ketua mahkamah syariah atau mahkamah agung kalau sekarang begitu ya. Mahkamah syariah ketika itu. Berkat ketekunan kemudian keistiqomahan di dalam belajar itu, sehingga Allah ridha kepada usaha-usahanya dalam belajar, sehingga dengan izin Allah memudahkan ilmu-ilmu itu bisa dipahami dan diterapkan dalam kehidupan beliau rahimahullah. Qala Syekhul Imam Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari, Syekh Al-Imam Abu Saffar Al-Ansari, Abu Nasr Al-Saffar Al-Ansari ini berkata, ya nafsu la turkhi 'anil 'amali fil birri wal 'adli wal ihsani fi mahali. Fa kullu dhi 'amalin fil khairi mughtabatun wa fi bala'in wa syu'min kullu dhi kasali. Ya nafsu wahai jiwaku, la turkhi 'anil 'amali. Turkhi itu asal katanya adalah lunak, melempem gitu ya. Jangan kau melempem terhadap sebuah amal. Fil birri, baik dalam sebuah al-birri, kalau anak kepada orang tua, kebaktian gitu ya, dalam sebuah kebaikan atau kebaktian. Wal adli, dan amal untuk menegakkan keadilan. Wal ihsani, dan juga amal untuk berbuat baik kepada seorang gitu ya. Fi mahali, jangan kau melempem dalam menunda-nunda, dalam kusik-kusik gitu. Mahal itu pelan-pelan asal katanya, atau nunda-nunda gitu ya. Fakullu dhi amalin fil khairi mughtabatun, karena setiap amal yang dilakukan dalam kebaikan, atau setiap amal kebaikan itu mughtabatun, pasti akan diikuti ya. Pasti ada orang yang menginginkan untuk mencontoh seperti itu gitu. Setiap amal kebaikan, pasti orang ketika melihat seorang melakukan kebaikan itu pingin juga akan melakukan seperti yang dilakukan orang itu. Wa fi bala'in syu'mun, dan di dalam bala, cobaan, wa syu'min, dan harapan buruk itu hanyalah bagi kullu dhi kasali, bagi setiap kemalasan. Jadi tidak ada balasan bagi kemalasan kecuali cobaan, kesusahan, wa syu'mun, dan harapan buruk. Oleh karena itu senantiasa jauhilah sifat malas itu. Qala al-musannif wa qad ittafaqa li fi hadzal ma'na syi'run.
Dan al-musannif, pengarang kitab ini, mengatakan ada syair yang memang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh makna di atasnya. Da'i nafsi at-takasula wa tawani wa illa fathbuti fi dhil hawani. Tinggalkanlah wahai jiwaku at-takasula, bermalas-malasan, wa tawani, mengkusik-mengkusik, gitu ya. Tinggalkanlah sifat-sifat malas dan menunda-nunda pekerjaan. Wa illa fathbuti fi dhil hawani. Jika engkau tidak bisa meninggalkan kemalasan, dan tidak bisa meninggalkan sifat mengkusik atau menunda-nunda pekerjaan itu, maka fathbuti fi dhil hawani, maka bersabarlah engkau dalam kehinaan ini. Alias balasan bagi orang yang malas dan selalu menunda-nunda pekerjaan itu adalah kehinaan, gitu ya. Falam ara lil kusala al-hadha yahdha au yu'ta. Falam ara, dan aku tidak pernah melihat bagian ya atau jatah bagi seorang pemalas atau orang-orang yang malas itu yang akan ia dapatkan siwa nadamin wa hirmanil amani, kecuali penyesalan dan tertutupnya cita-citanya, harapannya, apa yang diangan-angankannya. Orang yang malas, yang selalu tidak bersegera, gitu ya, malas artinya. Orang yang malas tidak akan mendapatkan bagian kecuali penyesalan dan tertutupnya cita-cita yang ia inginkan. Wa qila kam min haya'in wa kam ajzin wa kam nadamin jamma wa kam nadamin jammin tawallada lil insani min kasali. Berapa banyak sifat malu, sifat lemah, penyesalan yang besar, tawallada, muncul, lil insani, bagi manusia itu, min kasali, karena sebab malas. Dan malas ini bisa menghasilkan malu, tidak, lemah, kemudian penyesalan yang besar. Wa iyyaka an kasalin fil bahthi an subahin ma qad alimta wa ma alimta wa ma qad sukka min kasali. Iyyaka an kasalin, jauhilah olehmu sifat malas. Fil bahthi an subahin, dalam mencari an subahin qad alimta, terhadap hal-hal yang subhat yang kau tahu, gitu ya. Jangan kau malas mencari kebenaran atau hakikat hal-hal yang subhat yang telah engkau tahu. Wa ma qad sukka min kasalin, dan apa yang telah meragukanmu dari kemalasan. Itu maksudnya jangan malas, gitu ya, untuk mencari kebenaran dari hal-hal yang subhat atau hal-hal yang meragukanmu. Karena itu sangat penting dalam kehidupan kita, gitu, sehingga kita tahu kepastian hukumnya itu. Waqad qila al-kasalu min qillati at-ta'ammuli fi manaqibil ilmi wa fadailihi. Dan dikatakan bahwasanya al-kasalu, sifat malas itu lahir karena qillati ta'ammul, sedikitnya memperhatikan atau mempelajari fi manaqibil ilmi, dalam memahami kemuliaan-kemuliaan ilmu itu. Karena tidak memahami kemuliaan ilmu wa fadailihi, dan keutamaan-keutamaannya itu, maka orang itu bisa jadi malas, gitu, karena tidak tahu ilmunya. Jadi kembali lagi pentingnya ilmu. Jadi karena ilmu itu, sehingga dengan ilmu itu kita akan
bisa menjadi semangat. Kenapa kita harus melakukan seperti ini karena ilmu. Kalau kita tidak memahami ilmu, tidak mengetahui keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu, maka hal itu bisa menjadi penyebab munculnya rasa malas itu. Fayambaghi ayyut'iba nafsahu ala tahsili wal jiddi wal muwadhabati fi ta'ammuli fi fadail ilmi. Maka sudah seharusnya bagi seorang penuntut ilmu, bagi kita orang muslim, ya, ayyut'iba nafsahu, agar ia mencapai-capaikan dirinya, atau berarti bersungguh-sungguh gitu ya, ala tahsili wal jiddi, ya, dalam usaha mendapatkan ilmu dan kesungguhan, wal muwadzabati, dan ketekunan, bitta'ammul fi fadail ilmi, dengan mempelajari, merenungkan keutamaan ilmu. Kita harus bersungguh-sungguh, bersusah payah gitu ya, dalam usaha dan kesungguhan kita, ketekunan kita dalam mempelajari gitu ya, merenungkan, memperhatikan keutamaan ilmu, sehingga itu bisa menghilangkan rasa malas itu dalam setiap apa saja ya, ilmu apa saja, pekerjaan apa saja. Fa innal ilma yabqa bi baqa'i al-ma'lumati wal malu yafna wal mala yafna. Fa innal ilma yabqa, karena sungguhnya ilmu itu akan baqa, akan abadi, bi baqa'il ma'lumat, dengan baqa'nya, dengan baqa'nya al-ma'lumat, ilmu itu. Wal malu yafna, sedangkan harta akan binasa. Kalau ilmu semakin diwariskan, semakin diajarkan, kan diajarkan. Nanti orang yang murid kita mengajarkan kepada murid-muridnya. Murid kita mengajarkan lagi kepada murid-muridnya, kan banyak. Seperti kalau zaman kita multi level gitu ya, bercabang, akarnya banyak. Maka ilmu itu semakin diwariskan malah semakin bakok, semakin kekal. Karena semakin banyak orang yang meriwayatkan, mempelajari ilmu, sehingga tidak akan binasa ilmu itu. Sedangkan wal mala yafna, sedangkan harta itu pasti akan binasa. Ketika harta diwariskan ke anak, akan digunakan anak. Nanti sisanya atau mungkin bahkan habis di situ. Kalaupun masih sisa, akan diwariskan kepada cucunya. Terus seperti itu, dan harta itu akan habis. Berbeda dengan ilmu. Kama qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakan wajahnya, atau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Radina qismatal jabbari fina, lana ilmun walil a'da'i malu, fa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma yabqa la yazalu. Radina, kami rela, kami ikhlas, kami ridho, qismatal jabbar, terhadap pembagian al-jabbar, Allah yang maha jabbar, maha berkehendak melakukan segala sesuatunya, maha, kalau bahasa sakleknya itu maha memaksa. Fina, dalam membagi nikmat-nikmatnya atau rezekinya, dalam membagi nikmat-nikmatnya kepada hambanya, kepada diri kami. Lana ilmun walil a'da'i malu, bagi kami ilmun walil a'da'i malu, bagi kami adalah ilmun, walil a'da'i malu, biarkanlah bagi kami ilmu, dan bagi musuh-musuh kami adalah harta dan kebodohan, maksudnya gitu. Fa innal mala yafna an qaribin, karena sesungguhnya harta itu yafna, pasti akan binasa, an qaribin, dalam waktu yang dekat ini. Fa innal ilma yabqa, dan sesungguhnya ilmu itu akan tetap, akan abadi adanya, la yazalu, tidak akan binasa. Oleh karena itu pentingnya ilmu itu ya. Kalau disuruh memilih ada harta kemudian ada ilmu, maka pilihlah ilmu itu, karena dengan ilmu kita bisa mencari harta. Tapi dengan adanya harta kita tidak bisa membeli ilmu. Ilmu tetap harus diusahakan. Tapi kalau kita punya ilmu, kita akan bisa tahu bagaimana cara mencari harta. Maka orang-orang yang sudah lewat masanya dalam menuntut ilmu pasti akan menyesal kenapa dulu tidak begini, tidak sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, sehingga pada masa tuanya dia akan menyesal karena tidak memiliki ilmu. Wal ilmu nafi' yahsulu bihi husnul dzikri
wa yabqa dzalika ba'da wafatihi fa innahu hayatun abadiyah. Wal ilmu, sungguhnya ilmu an-nafi yang bermanfaat itu yahsul bihi husnul dzikri, akan menjadikan sebutan yang baik gitu ya. Akan disebut-sebut gitu ya. Orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat itu akan senantiasa disebut gitu ya, dengan sebutan yang baik. Wa yabqa dzalika, dan sebutan-sebutan itu, sebutan yang baik itu di lisan manusia itu, di antara manusia disebut-sebut kebaikannya itu, yabqa, akan abadi gitu ya. Ba'da wafatihi, setelah wafatnya atau kematian manusia yang mempunyai ilmu itu. Itulah ilmu. Ya. Fa innahu hayatun abadiyah, maka itu merupakan kehidupan yang abadi. Sebagaimana kita tahu ya, 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ketika umat Islam membicarakan fikih tentang agama ini, tidak terlepas dari perkataan imam-imam ini, seolah-olah kita sedang berada dekat imam-imam yang 4 ini yang rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Jadi seolah-olah mereka masih hidup ketika qala al-Imam Malik, qala al-Imam Asy-Syafi'i, qala al-Imam Abu Hanifah gitu ya. Dan yang lain-lain itu qala al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi seolah-olah ketika kita dikatakan seperti itu akan menjadikan kita merasa bahwasanya mereka itu masih berada di dekat kita karena sedang berkata begitu. Nah, itu merupakan keabadian ilmu itu, sehingga dengan ilmu itu orang yang punya ilmu itu seolah akan hidup abadi di antara manusia. Wa ansyadana asy-Syaikhul Imamul Ajal, dan telah membacakan syair asy-Syaikh al-Imam al-Ajal yang mulia, Zahiruddin, mufti al-a'immah, muftinya para imam, yang bernama Al-Hasan ibnu Ali. Syekh ini bernama Al-Hasan bin Ali al-Ma'ruf bil Murghinani, yang dikenal dengan Syekh Murghinani. Al-jahiluna mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Al-jahiluna, orang-orang bodoh itu, mauta, merupakan fa mauta, mereka adalah, hakikatnya adalah mati, qabla mautihim, sebelum mereka mati. Jadi semasa hidupnya orang-orang bodoh pun dikatakan dalam syair ini adalah mereka sejatinya telah mati. Karena apa? Keberadaan mereka tidak dianggap, tidak bermanfaat bagi manusia. Jadi adanya mereka itu seperti tiadanya, tidak ada pengaruhnya terhadap kehidupan manusia ini kalau orang yang bodoh. Maka dikatakan mati sebelum mereka mati. Wal alimuna, dan orang-orang yang alim yang mempunyai ilmu itu, wa in matu fa ahya'u, walaupun mereka jasadnya sudah mati, sudah dikuburkan, fa ahya'u, di tengah-tengah manusia mereka seolah-olah masih hidup, masih sering disebut-sebut, ilmunya yang bermanfaat masih dipakai, sehingga pendapat-pendapatnya disebut. Karena pendapatnya disebut, tentu orangnya akan disebut-sebut di kalangan manusia. Jadi seolah-olah manusia merasakan keberadaannya itu walaupun orang itu sudah meninggal. Oleh karena itu jangan malas dalam mencari ilmu. Wa ansyadani asy-Syaikhul Imamul Ajal Burhanuddin rahimahullah. Syekh Burhanuddin membacakan syair ya kepada kami. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli fajsamuhum qabla al-quburi quburu. Wa inimru'un lam yahya bil ilmi mayyitun falaysa lahu hinan nusyuri nusyurun. Dalam kebodohan itu, qabla al-mauti mautun, sebelum mereka mati, mereka telah mati lebih dahulu. Jadi kebodohan itu menyebabkan manusia itu dianggap mati sebelum mereka mati yang hakiki. Sekali lagi karena keberadaan mereka tidak banyak membawa manfaat, sehingga mereka tidak dirasakan adanya oleh manusia. Adanya itu dianggap seperti tidak adanya. Fajsamuhum qabla al-quburi quburu. Sungguhnya jasad-jasad mereka qabla al-quburi,
kuburu. Sebelum mereka mati telah menjadi kuburan bagi mereka. Jadi jasad-jasadnya mereka yang dipakai ketika hidup, gitu ya maksudnya, ketika jalan-jalan ketika belum mati itu dianggap kuburannya saja. Jadi ya tidak bermanfaat gitu ya. Tidak di kateki gitu ya sama manusia itu. Fa inni mur'un lam yahya bil ilmi mayyit. Sungguhnya orang yang tidak hidup dengan ilmu itu seperti mayit, seperti orang yang mati saja. Tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Falaisa lahu hinan nusur. Maka tidak ada baginya kebangkitan nanti. Ketika hari kebangkitan. Artinya apa? Ketika kebangkitan itu tidak ada rasa semangat gitu ya. Dia tidak mengharapkan kebangkitan seperti itu. Berbeda dengan orang yang berilmu, orang yang kemudian beramal dengan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Maka ketika dibangkitkan itu ada rasa bangga, ada kebanggaan, ada rasa senangnya, ada rasa semangatnya begitu. Nah, maka artinya begitu. Dia tidak ada kebangkitan ketika hari berbangkit itu bagi orang-orang yang bodoh, karena sedikitnya al-ilmu tadi. Wa qala ghairuhu, dan dikatakan dalam syair selain Imam Burhanuddin tadi, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa usaluhu tahta turabi ramimu. Jadi orang yang akhul ilmi, orang yang memiliki ilmu, dikarenakan Allah ilmu itu hayyun khalidun, akan hidup abadi ba'da mauti, setelah kematiannya. Sebagaimana syair-syair yang sebelumnya akan senantiasa disebut-sebut ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh orang yang berilmu itu, walaupun mereka sudah mati akan senantiasa disebut. Qala Rasulullah, qala Abu Bakar, qala Umar, qala Utsman, qala Ali radhiyallahu anhum, qala al-Imam Al-Malik, qala Imam Syafi'i, qala Imam Abu Hanifah, qala Imam Ahmad bin Hanbal, dan ilmu orang alim yang lain. Maka ketika disebutkan pendapat-pendapatnya, ilmu-ilmunya, hasil perjuangannya, ijtihadnya, maka seolah-olah mereka masih berada di sekeliling kita atau di sekitar kita sedang menyampaikan ilmu itu. Maka akan dirasakan mereka masih hidup, masih memberikan pengaruh kepada kita yang masih hidup dalam belajar ilmu-ilmu mereka. Wa usaluhu tahta turabi ramim, dan tulang belulang mereka di dalam tanah telah hancur. Artinya apa? Walaupun mereka telah mati, sejatinya mereka hidup abadi karena dengan ilmu itu mereka, nama-nama mereka, kenangan-kenangan mereka akan tetap berada di kalangan manusia. Wadul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala thara. Dan orang yang bodoh itu mayyitun, orang yang mati, wa huwa yamshi 'ala thara, seperti mayit yang berjalan di atas tanah. Sebelum mati yang hakiki itu, orang yang bodoh itu disebut sebagai mayit yang berjalan. Yudhannu, di sini ada salah tulisnya, yudhannu minal ahya'i wa huwa adim. Disangka orang hidup padahal orang ini tidak memiliki kehidupan, tidak memiliki apa-apa. Itu adalah orang bodoh. Ya, maka dari itu janganlah kita bermalas-malasan di dalam menuntut ilmu. Sekali lagi, wa qala akhar hayatul qalbi ilmun faghtanimhu wa mautul qalbi jahlun fajtanibhu. Jadi kehidupan hati, hidupnya hati itu dengan ilmu, maka ambillah ilmu itu. Jangan sampai kita biarkan hati kita tidak memiliki ilmu sehingga hati kita mati. Wa mautul qalbi, dan matinya hati itu jahlun, karena kebodohan. Fajtanibhu, maka hindarilah, jauhilah kebodohan itu dengan rajin menuntut ilmu. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu, tekunlah di dalam menuntut ilmu, gantunglah cita-cita yang tinggi itu, kemudian usahakan dengan kesungguhan dan ketekunan dan istiqomahan itu, insyaallah Allah yang akan menentukan, Allah yang akan tahu bagaimana membalas kesungguhan dan ketekunan, keistiqomahan kita di dalam menuntut ilmu, dalam meraih atau menjalani proses untuk menuju cita-cita itu. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum, mohon maaf atas segala khilaf dan salah di dalam menyampaikannya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang disampaikan jika ada kesalahan, dan mudah-mudahan sekali lagi kita dikumpulkan bersama beliau Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji nanti
karena telah belajar atau mempelajari kitab ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk thalibul ilmi, orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sehingga benar-benar memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki jalan-jalan untuk menuntut ilmu, maka dengan jalan itu Allah akan mempermudah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.